Pelaku perusakan makam Kristen ini harus segera ditangkap. Bayangin, dia tuh udah ngerusak 10 makam bertanda salib di tempat pemakaman umum atau TPU Ngentak, Bantul, Yogyakarta. Aksi perusakan ini pertama kali ketahuan sama Hermawan Riyadi pada 18 Mei lalu sekitar jam 6 pagi. Waktu itu dia mau ziarah ke makam neneknya. Pas dateng, Hermawan tuh ngeliat tanda salib di atas makam neneknya tuh udah hancur. Dia langsung bergegas ambil sapu buat bersihin. Tapi Hermawan tiba-tiba kaget pas tahu makam lain juga dalam kondisi salibnya udah hancur semua. Padahal menurutnya sehari sebelumnya ziarah ke makam neneknya dan melihat kondisinya tuh masih utuh. Dia menduga perusakan dilakukan pada malam hingga dini hari. Hermawan juga menduga pelaku lebih dari satu orang karena terdapat sejumlah jejak kaki dengan ukuran yang berbeda di area makam yang dirusak. Total ada 10 makam bertanda salib yang dirusak. Rinciannya, 3 nisan keramik dan 7 nisan kayu. Selain tanda salib, ada sekitar 1 atau 2 nisan yang bertuliskan Tuhan Yesus Gembalaku yang juga dihancurkan dari makamnya. Video kasus perusakan makam ini juga diunggah influencer Abu Janda di akun Instagramnya @permadiaktivis. Ternyata di kolom komentar terdapat netizen @diankriswijaya yang mengaku salah satu makam yang dirusak adalah makam mertuanya. Kasus perusakan makam Kristen kabarnya juga terjadi di TPU lainnya di Kota Gede, Yogyakarta. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X bilang kasus ini tuh mengingatkannya pada kasus yang sama yang pernah terjadi sebelumnya. Kalau memang sudah kasus itu ditangani, masalahnya apa? Saya tidak berani komentar takut keliru, katanya. Perusakan makam bukan kali ini aja terjadi ya. Di Kota Magelang, aksi perusakan makam terjadi di 4 TPU yang berbeda. Aksi perusakan terjadi dari malam perayaan Natal sampai Tahun Baru 2019. Ada puluhan nisan makam Muslim dan Kristen yang dirusak. Kabar terbaru, terduga pelaku sudah ditangkap kepolisian Resor Bantul. Terduga pelaku merupakan seorang pelajar berinisial ANFS, 16 tahun, beragama Kristen, warga Bantul. Dalam rekaman CCTV di lokasi makam, terduga pelaku itu terlihat mondar-mandir di sekitar pagar makam pada 16 Mei sekitar pukul 2 siang. Dalam rekaman video yang lain, terlihat ANFS ini juga menginjak makam berkali-kali. Menurut Kepala Seksi Humas Polres Bantul AKPI Nengah Jeffrey, salah satu barang bukti yang diamankan sebuah batu besar berukuran 30 x 20 cm. Sampai sekarang, kepolisian ini masih mendalami motif dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Kasus perusakan makam ini nggak bisa dianggap enteng. Kasus ini menandakan adanya masalah serius dalam hubungan antar umat beragama dan rasa saling menghormati. Makam itu kan tempat dan simbol penghormatan terhadap yang telah meninggal dunia, apapun latar belakang agamanya. Ketika makam dirusak, artinya ada pelanggaran terhadap hak jenazah untuk dihormati sesuai agama yang dianutnya. Kasus perusakan makam adalah bentuk intoleransi yang harus ditindak hukum secara tegas. Tindakan perusakan makam biasanya nggak berlangsung spontan. Ada kemarahan yang terpendam, intoleransi, dan kebencian yang mengakar. Ini menjadi tanda ada masalah mendalam terkait hubungan sosial antar kelompok agama yang belum diselesaikan dengan bijaksana. Semoga motif pelaku dan kemungkinan keterlibatan pihak lain bisa segera diungkap. Yuk, rawat terus toleransi di Indonesia.